Pemirsa, rezeki bukan melulu soal uang, namun bertemu dengan orang-orang yang baik juga termasuk rezeki yang patut untuk disyukuri. Walaupun tak sedarah, saat dalam musibah ataupun masalah, mereka datang memberikan pertolongan. Ini dia, tak berharap imbalan, hati mereka penuh ketulusan, versi on the spot. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Bukan cuma kobaran api yang dipadamkan, iPhone yang tercebur ke dalam sumur sedalam 10 meter pun dapat diselamatkan. Kejadian ini berawal dari wanita berumur 21 tahun yang meletakkan ponsel tipe iPhone 14 Pro Max miliknya di tepi sumur saat hendak ke kamar mandi. Namun tak disangka-sangka ada telepon masuk dan ponsel dalam mode getar. Akhirnya ponsel bergeser hingga tercebur dalam sumur. Usaha tim damkar sangat luar biasa. Peralatan yang dipakai bukan sembarangan, tapi berharga jutaan. Tepatnya lebih dari 200 juta rupiah. Alat-alat itu meliputi katrol, alat selam, dan alat komunikasi bawah air. Beruntung setelah 5 jam berada di bawah sumur, ponsel milik wanita bernama Rizka Putri itu dapat diselamatkan dan berfungsi kembali. Banakku bocor, bermotor bocor, anak mau sekolah, terlambat. Kejadian ban bocor seringkali membuat pikiran kalang kabut, apalagi jika sedang ngebut mengejar waktu. Hal inilah yang dialami oleh warga Dumai bernama Rio Hanafi yang sedang terburu-buru mengantarkan anaknya ke sekolah. Nasib baik ada orang. Di tengah perjalanan mengantarkan anaknya ke sekolah, tiba-tiba ban motornya bocor. Namun nasib baik masih memihak padanya. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang menawarkan tumpangan. Rupanya pengemudi berkaos oblong itu adalah Bapak Wali Kota Dumai, yaitu Pak Haji Faisal beserta istri. Mimpi apa Pak Wali? Assalamualaikum Pak Wali. Terima kasih banyak Pak Wali. Pria itu pun tak menyangka jika ada kebaikan di tengah musibah. Tak lupa ia pun langsung berterima kasih kepada Pak Wali Kota. Berniat mencari rejeki di Car Free Day alun-alun Pemalang, pedagang tahu bulat ini malah bernasib malang. Pasalnya, tiba-tiba saja kobaran api melahap gerobak miliknya. Isak tangis pun langsung pecah, tubuh pun seketika lemah, karena dagangan sudah musnah. Akan tetapi Tuhan Maha Baik. Tiba-tiba saja ada seorang wanita yang memberikan bantuan berupa sejumlah uang kepada pedagang itu. Wanita yang berasal dari Surabaya itu mengaku iba melihat musibah yang diderita pedagang tahu. Zaman sudah semakin modern, sehingga banyak pekerjaan yang eksis di masa lalu. Namun sekarang sudah tinggal kenangan, salah satunya adalah jasa servis jam keliling. Oh, pinggirnya. Bon, kelapa, tujuh pun dimawon, Mbah. Kelari. Kelapa? Lagi jenengan apa? Walau sudah tak seramai dulu, kakek yang satu ini masih bersemangat keliling menawarkan jasa servis jam, walaupun hanya mendapatkan upah yang tak seberapa. Niki di saya di benten jami. Kali dosa, niki kula tumbas nggih. Merasa kasihan terhadap kakek, seorang wanita bernama Elif Eva pun sengaja mencabut baterai jamnya agar jam miliknya terlihat rusak dan dapat diservis oleh sang kakek. Tak hanya itu, ia pun memberikan sejumlah uang kepada sang kakek. Wah, terima kasih orang baik. Amin. Amin, nggih. Mangke enten jam le, ambet teng mriki nggih kula tumbas e. Nggih. Tidak ada yang mau mendapat musibah kecelakaan, karena tak hanya menimbulkan luka, bahkan menyisakan duka mendalam. Tapi bagi sebagian orang yang tidak punya hati, kecelakaan dapat menjadi momen aji mumpung yang menguntungkan, seperti penjarahan pada muatan truk yang terguling hingga menyebabkan kerugian. Namun kecelakaan mobil yang satu ini justru berbeda. Pasalnya,
Setelah menghantam truk kebersihan, mobil yang membawa gaji karyawan itu oleng dan menerbangkan banyak lembaran uang dari dalam mobil. Hebatnya, pemotor dan pejalan kaki di sekitar kejadian tak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tanpa berpikir panjang, mereka saling bahu-membahu mengumpulkan uang-uang yang berserakan dan menyerahkannya kepada sang pengemudi mobil. Wah, salut banget sama aksi warga Cina. Sangat patut untuk ditiru ya pemirsa. Di Anhui, Cina, seorang pria hampir kehilangan nyawanya karena terjerat tali balon udara. Kejadian ini terjadi lantaran sang pria tak sengaja menginjak tali balon udara yang hendak diterbangkan, akibatnya kakinya terjerat dengan posisi kepala menggantung ke bawah. Tuhan pun kirimkan manusia-manusia berhati malaikat. Yaps, tak punya ikatan keluarga ataupun kerabat, para pejalan kaki di sekitar kejadian langsung sigap menolong pria tersebut dengan bekerja sama menahan tali tambang sambil berusaha melepaskan jeratan pada kaki pria tersebut. Hingga akhirnya pria itu selamat. Pemirsa, memiliki bos yang baik hati adalah sebuah anugerah yang mungkin hanya bisa dirasakan segelintir orang. Yaps, inilah contoh bos yang penuh perhatian dan dermawan. Memiliki proyek pembangunan lapangan lepas landas di atas pegunungan setinggi 580 meter dan mempekerjakan beberapa pekerja konstruksi, bos yang satu ini rela bolak-balik setiap hari hanya untuk mengantarkan makan siang para pekerja. Bukan pakai jasa catering ataupun delivery, ia justru memilih untuk mengantarkan secara langsung menggunakan helikopter. Ia lakukan ini demi menghemat waktu, supaya para pekerja tidak menghabiskan waktu 1,5 jam hanya untuk pulang pergi makan siang. Proyek pun dapat selesai sesuai jadwal dan para pekerja dapat merayakan Tahun Baru Cina dengan bahagia bersama keluarga. Walau banyak orang baik yang tersebar di seluruh penjuru negeri, namun ada juga orang-orang yang tak punya hati nurani sehingga mereka tega berbuat begini. Lagi-lagi, aksi peserta off-road menuai kontroversi. Sudah disediakan jalur oleh panitia, namun beberapa peserta justru memilih menerabas kebun pisang. Aksi itu sontak membuat bapak petani emosi dan menuntut ganti rugi sebesar Rp150.000. Namun peserta itu hanya memberikan Rp50.000 dengan dalih panitia akan menanggung kerugian atas kerusakan kebun. Jangan marah-marah Pak ya, karena ini ada panitia nanti juga digantiin lagi. Dari saya digantiin, dari panitia nanti digantiin, oke Pak ya? Para warganet pun dibuat geram, bukan karena peserta dan panitia berkenan untuk ganti rugi, namun karena para peserta justru merusak alam karena keegoisan hobi semata. Seharusnya peserta tetap berada di trek yang sudah dibuat panitia, bukannya memotong lewat jalan yang bukan semestinya dan merugikan orang lain. Baru-baru ini viral di media sosial seorang wanita asal Sidoarjo bernama Najunda Duhita dan keluarganya menjadi korban teror atas perilaku saudaranya sendiri. Bukan sekali dua kali, aksi ini ternyata sudah dilakukan pelaku bertahun-tahun lalu, bahkan semenjak sang wanita berumur 24 tahun itu masih kecil. Tak hanya melempari rumah dengan batu dan genting, namun pelaku juga pernah merusak pintu hingga mengancam akan adanya pembacokan. Aksi teror ini pun tak mengenal waktu. Terlihat dari CCTV, waktu subuh hingga malam hari pun pecahan genteng dan batu melayang ke arah rumah warisan dari neneknya itu. Ia pun tak tahu pasti apa motif di balik teror ini semua.